Halo kawan komunitas, selamat datang di Pasar Digital. Hari ini kita akan menyelami inspirasi bersama Bang Adi, seorang narasumber yang punya semangat luar biasa di balik sebuah komunitas. Siap-siap dengerin cerita seru, tantangan, dan bagaimana sebuah komunitas bisa memberikan dampak positif. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Bang Adi. Selamat sore Bang Lana. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan baik ya. Alhamdulillah. Selalu baik pokoknya. Walaupun sedikit agak kurang enak badan, tetap baik aja selalu Bang ya. Iya. Oke, coba kita masuk ke pertanyaan ini. Ini pertanyaan titipan dari teman-teman komunitas ini. Mungkin yang pertama, bagaimana nih Bang Adi melihat peran komunitas dalam sebuah proses pembangunan daerah? Peran komunitas dalam sebuah pembangunan daerah. Saya rasa selama saya berkomunitas dari sejak 2015 hingga hari ini, yang beberapa komunitas yang sedang saya ikuti, sangat penting pembangunannya dalam proses pembangunan di Kabupaten Penajam Pasir Utara khususnya. Kenapa saya bilang termasuk komunitas yang saya gagas adalah komunitas Gembel. Gembel itu adalah komunitas gemar belajar yang kalau orang menafsirkan atau mengartikan, Gembel itu adalah hal yang kumuh, hal yang urakan dan kurang memberi inspirasi. Tapi Gembel itu kita akronimkan adalah gemar belajar, mematahkan stigma, mematahkan pendapat, mematahkan asumsi dari Gembel itu sendiri, bahwa komunitas Gembel sendiri sejak 2015 sampai hari ini, cuman dalam 2 tahun terakhir ini agak vakum dikarenakan beberapa hal tentang teman-teman yang ikut terlibat di dalamnya sedang mencari nafkah, karena yang kita gagas dari komunitas Gembel ini atas kesadaran, kesadaran sendiri, kesadaran secara kolektif, kesadaran secara bersama-sama. Jadi sangat penting dengan adanya komunitas, artinya suatu daerah tumbuh kembangnya itu melibatkan semua elemen ya, dalam artian keterlibatan masyarakat, keterlibatan pemerintah, keterlibatan korporat atau perusahaan. Mungkin begitu Bang Lana. Ya, saya dengar dari cerita Bang Adi baru satu pertanyaan aja kita sangat tertarik lah dengan Gembel ini. Nah, mungkin apa nih kira-kira dampak yang bisa dirasakan teman-teman yang setelah bergabung dengan gemar belajar ini Bang Adi? Apa yang dirasakan ketika bergabung dengan komunitas gemar belajar? Adapun dampak itu tidak terlihat secara signifikan atau langsung. Jadi dampak itu dari hal yang kecil, termasuk beberapa hal soal kami sempat membuka lapak di Pasar Penajam, khususnya Pasar Lenang di 2015 hingga 2016, bahkan itu memantik UMKM untuk hadir bersama di sini untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan. Sempat juga terlibat dalam kegiatan Festival Buen, kegiatan Festival Mangrove dan festival-festival lainnya. Nah, 2016 sendiri kami terlibat dalam kegiatan Festival Buen, dipercayakan oleh panitia desa saat itu, diberi ruang space untuk membuka lapak baca. Selain lapak baca, kami juga menyediakan fasilitas mewarnai yang warna dan foam. Untuk diwarnai itu kita dapat dari sumbangan dari orang-orang gitu. Jadi dalam hal ini, kalaupun dampaknya memang tidak terlihat secara signifikan, mungkin orang melihatnya hanya bagian kecil, tapi hal itu masih tetap berjalan dan konsisten sampai hari ini gitu, komunitas Gembel gitu Bang Lana. Memang diperlukan literasi selain dari perpustakaan yang mungkin kurang diminati Bang Adi. Nah, saya lihat juga terobosan komunitas Bang Adi ini kan ada di jalan nih, ada di mana tempat kumpul, ada di alun-alun. Ya, saya lihat juga terobosan yang sangat baik. Nah, dan selanjutnya ini saya juga dengar tadi bahwa komunitas ini pematik dari sebelum, berarti kan setelah itu banyak rentetan kegiatan selanjutnya kan. Nah, berarti kan ini sudah
dampaknya ya sangat nyata yang Ya, kita ya. lihat kan, berarti kan Ya. seperti itu Bang Adi. Kalau dampak gini Bang Nana, artinya biar orang lain yang menilai karena kami terus berjalan saja Alhamdulillah. selayaknya menjadi manusia yang berkembang dan tumbuh gitu. Ya. Nah, mungkin dari itu apa nih tantangannya? Kan tadi kan ada beberapa nih kira-kira untuk tantangan ke depan. Kita mungkin ya ke depan sih pengen sama-sama mengajak termasuk komunitas gembel ini untuk bisa bersatu lah dalam komunitas pasar digital yang akan dikolaborasikan oleh Dinas Perindakop Bang Adi. Mungkin. Adapun soal tantangan ya, Iya, tantangan yang paling berat itu adalah soal konsisten. siap. Konsisten terus berkelanjutan atau sustainable ya, bahasa Latinnya atau bahasa Bugisnya. Siap, siap. Sustainable atau berkelanjutan ini yang agak sulit karena proses berkelanjutan itu konsisten atas diri kita sendiri, karena memang beberapa tahun terakhir ini beberapa buku-buku dari komunitas gembel kami sedang titipkan kepada teman yang pada saat itu pengen mewakafkan dirinya untuk terus bersama-sama hidup bersama komunitas gembel, tapi karena lain hal, ada hal yang memang ada perut yang harus diisi dan ada keluarga yang harus dibahagiakan. Akhirnya beberapa tahun ini komunitas kita hanya sebatas media sosial saja gitu. Kalaupun untuk terus bersama-sama, insya Allah pembuktiannya adalah hari ini kami terus konsisten dalam hal untuk memberikan literasi, karena literasi itu bukan hanya membaca tapi juga membaca kehidupan sosial, membaca lingkungan, membaca alam, itu juga adalah literasi. Bagaimana pengayaan kita terhadap kondisi sosial kita, bagaimana kepekaan kita terhadap sosial, itu juga adalah literasi. Mungkin seperti itu Bang Lana. Oke. Saya memang setelah baru 2 kali pertanyaan nih sangat inilah. Ini kayaknya dikecapin, ini diabetes kita dibikin Bang Lana. Betul, Bang Adi. Jadi kan memang ya kita kan pernah juga pengalaman di komunitas. Memang yang paling sulit itu tadi istiqomah ya tadi itu kan, bahwa kita bisa terus eksis ya kan. Itu kan dari kita lagi ini mau ndak nih berbuat ini kan, karena kan kegiatan ini kan bukan yang kita bahas profit kan, tapi kebanyakan di sosial dia. Oke, mungkin sih kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Bisa ndak diceritain kira-kira yang paling proyek atau kegiatan apa nih yang paling berkesan gitu? Kegiatan yang paling berkesan itu adalah pada saat pandemi Bang Lana. Pada saat 2 tahun berturut-turut COVID itu kami terus konsisten dan menjalankan komunitas kami. Kami sempat menggalang dana, bahkan alhamdulillah kami sempat menitipkan APD, alat pelindung diri, di beberapa puskesmas yang bisa kami jangkau, dan kami kolaborasi bersama teman-teman di Jogja yang memang punya usaha konveksi, yang kemudian karena pada saat itu APD, alat pelindung diri itu adalah barang habis pakai ya, karena pada saat pandemi dan COVID. Dan kemudian kami juga menggalang dana untuk membuatkan jamu buat tim medis di rumah sakit, di puskesmas sempat kami buatkan. Terus kemudian kami sempat ke Dukcapil memberikan jamu untuk dibagi-bagikan kepada pelayanan di Dukcapil, karena pada saat itu semua serba dibatasi, artinya kegiatan sosial masyarakat itu dibatasi dengan jumlah-jumlah tertentu. Artinya ketika ada 2 orang yang bekerja, 2 orang harus istirahat, dan kemudian kami mencoba untuk kolaborasikan hal itu dan kami laksanakan, dan alhamdulillah kegiatan tersebut selama 2 tahun berjalan lancar. Dari APD hingga kami buat jamu, dan dokumentasinya juga masih tersemat di media sosial kami, komunitas Gemar Belajar Kabupaten Penajam Pasir Utara gitu. Bahkan hal yang sangat berkesan, kami juga dapat bantuan dari Pustaka Bergerak. Pustaka Bergerak itu dimana dulu ada perpustakaan perahu, perpustakaan lainnya, perpustakaan kuda dan sebagainya. Kami juga dapat bantuan dari Pustaka Bergerak 1 unit kendaraan roda 2 yang hari ini masih ada di rumah dan belum kami operasikan untuk kepentingan gembel sendiri, karena lagi-lagi keterbatasan waktu dan konsisten kami, karena keterbatasan kami ini jumlah teman-teman yang terbatas, dan kemudian juga waktu yang kadang-kadang juga saat kami mau ngelapak berbenturan. Jadi kendaraan roda 2 tersebut masih ada dan masih kondisi baru, dan
kilometernya mungkin masih ratusan kali ya itu kendaraannya dari Pustaka Bergerak. Dan momen ini juga saya sampaikan ucapan terima kasih buat Pustaka Bergerak yang memberikan bantuan kepada kami. Mudah-mudahan lewat live view ini informasi ini tersampaikan. Gitu. Mungkin itu Bang Lana. Siap. Ya memang sih kalau kita lihat Bang Adi, waktu COVID itu tidak banyak lah orang yang bisa bergerak, masih memikirkan ego kali, diri sendiri dan keluarga. Tidak semua orang bisa berpikir kayak Bang Adi mau membantu sesama kan. Ya itu kita apresiasi lah untuk kegiatan itu. Nah kita dengar juga nih ada beberapa pendanaan nih yang bisa masuk ya dari kegiatan ini ya. Nah mungkin kan kita bisa berkaca juga untuk kegiatan komunitas yang akan kita laksanakan ini Bang Adi. Kira-kira untuk kita biasanya jemput bola atau bagaimana tuh, dikasih tipsnya lah buat kita nih. Oke. Ada beberapa hal kami tidak bosan-bosan untuk mengajukan proposal ya Bang Lana. Jadi dalam kegiatan-kegiatan sosial kami termasuk suksesnya Festival Mangrove. Kalau dulu Mangrove Education itu sempat ada pelangnya, dan kemudian pada saat itu dijadikan jargon daripada jembatan mangrove, dan itu buah tangan dari komunitas kami Gemar Belajar sebelum yang sekarang ini di jembatan mangrove. Kami sempat berbuat dan kami juga terus konsisten, bahkan kami sempat juga buka lapak di sana pada saat meramaikan jembatan mangrove itu. Cuma ya lagi-lagi soal keterbatasan waktu. Kalaupun soal bagaimana hari ini kita bisa menjalankan komunitas, ya rajin-rajin membuka media sosial. Yaitu literasi media sosialnya harus kuat. Di mana ada event, di mana ada kegiatan, di situ kita ikuti. Kalaupun ada gerakan menulis atau apa, walaupun nggak menang, ikuti saja di situ. Terus kemudian juga dana yang kami dapat itu kerjasama dari CSR dari Pertamina juga pada saat itu. Kemudian kami buat plang-plang, himbauan, jenis mangrove dan sebagainya. Sebelum yang kondisi mangrove sekarang saat ini, kami sudah duluan melakukan untuk kegiatan-kegiatan sosial di jembatan mangrove. Dan itu berkat dari kegigihan teman-teman untuk konsisten melakukan kegiatan dan membuat proposal. Ditolaknya urusan belakang, yang penting proposal aja dulu. Itu. Oke, kita akan coba juga lah seperti itu. Siap. Nah mungkin untuk melibatkan warga nih, apa nih strateginya Bang Adi? Kita perlu juga nih insight lah. Kalau melibatkan warga itu kami mencoba untuk audiens mereka secara person to person ya. Bagaimana dengan kegiatan kami butuh tanggapan, kami butuh evaluasi dan sebagainya. Jadi melibatkan keterlibatan masyarakat itu sangat penting. Termasuk untuk nge-live view ini juga melihat kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi luar biasa sekali. Ada kegiatan senam, ada kegiatan olahraga, dan kemudian mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya yang kemudian melibatkan masyarakat secara luas dan kemudian menjadi jargon. Jadi ketika kita berkunjung, jadi melihatnya bukan pasar digitalnya saja, tapi ada tujuan. Ketika kita punya keluarga dari luar Kalimantan, kita mau olahraga atau cari kuliner, kita bisa aja ke pasar gitu. Kita tunjuk. Dan mudah-mudahan pasar ini terus berkembang dan kemudian menempatkan posisinya sebagai salah satu wisata. Karena wisata itu adalah, menurut saya secara pribadi, wisata adalah hal yang membahagiakan. Itu adalah wisata. Wisata belanja, wisata kuliner, bukan yang hanya sebatas wisata alam. Nah gitu. Begitu Bang Lana. Alhamdulillah kita dapat pencerahan lah untuk bisa bergerak ke depan. Amin. Mungkin pesan nih, apa yang ingin disampaikan ke seluruh stakeholder, komunitas, pemerintah, masyarakat, dan semua lah yang dengar ini terkait tema ini Bang Adi. Saya agak takut juga ya, agak seram juga kalau menitip pesan buat stakeholder atau pemerintah itu. Karena adapun memang kadang-kadang komunitas bergerak itu secara masif dengan gayanya sendiri, sementara stakeholder atau pemerintah itu dengan gaya geraknya adalah regulasi atau aturan. Karena pemerintah tidak seluas daripada komunitas, tapi harapannya ke depan melibatkan segala bentuk komunitas dalam pembuatan regulasi, melihat kondisi penajam, arah pembangunan penajam, melibatkan coffee morning juga mungkin dengan stakeholder atau pemerintah, agar kita nanti
penajam ini bukan milik siapa, bukan milik seseorang, tapi milik semua orang gitu. Yang ketika tumbuh dan berkembang di Penajam Pasir Utara, sudah membangun Penajam Pasir Utara, tapi ya ikut terlibat dan merasa memiliki. Contoh aja, misalkan kadang-kadang dengan isu strategis nasional ini sangat berdampak sekali ya, sangat berdampak apa? Ketika orang lain datang hanya mencari nafkah, tapi sampahnya dibuang di mana-mana, tidak merasa memiliki. Ini hal kecil. Contoh juga soal bagaimana memiliki Kabupaten Penajam Pasir Utara ini dengan ya bergerak aja dulu gitu. Karena ada jargon yang sering saya ucapkan kepada teman-teman komunitas gembel khususnya, bergerak aja dulu, karena kata 420 diam dan mati itu adalah milik dia yang tak mampu berdiri. Jadi terus bergerak sampai saatnya Tuhan mengatakan saatnya kamu pulang dan beristirahat gitu. Oke. Terima kasih Bang Adi statement closingnya tadi. Ya, Mungkin pesan yang saya ambil dari kata-kata terakhir tadi, kita perlu ngopi banyak lah dengan stakeholder. Mungkin begitu ya, Bang Adi ya. Betul. Oke, terima kasih teman-teman sudah bisa mendengarkan pembicaraan kita sore ini. Ya mungkin akan ada kelanjutan lagi Bang Adi. Amin. Saya berharap berkelanjutan. Ya istiqomah itu yang penting tadi guys. Istiqomah yang sangat penting. Betul. Mungkin kita tutup. Terima kasih kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.